Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Yaya Hudaya selaku pejabat fungsional senior direktur. Alhamdulillah sehat, Mbak. Baik, alhamdulillah. Dan juga yang saya hormati Bapak Dani Setiawan selaku Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Bapak, bagaimana kabarnya? Baik, sehat, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Beliau berdua adalah selaku materi kali ini dan teman-teman serta kakak-kakak yang saya sayangi. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Topik yang akan kita bicarakan hari ini mengenai peran nelayan dalam mengatasi permasalahan ekonomi akibat pandemi COVID-19 di Indonesia. Saya, Fitria Julianada, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi kita pada hari ini. Sebelumnya, saya akan menyampaikan rangkaian acara kita pada hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan, yang kedua, penyampaian materi, yang ketiga, sesi tanya-jawab, yang keempat, kesimpulan materi, dan yang kelima adalah penutup. Baik, kita akan masuk ke acara selanjutnya. Langsung saja dengan Bapak Dr. Yaya Hudaya, SPI MSI, kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Himpatindo ya, Himpunan Mahasiswa Perikanan Tangkap Indonesia. Ya, Pak. Saya kira ini himpunan mahasiswa yang baru ya. Ya. Kemudian yang saya hormati ada di sini Ketua KMTI yang sering hadir di acara yang diselenggarakan oleh KKP tentunya ya. Kemudian pada saat kunjungan kerja juga mungkin hadir sebagai perwakilan dari nelayan tradisional Indonesia tentunya ya. Nah, di sini saya biasanya ada kuis, tapi karena COVID, jadi semua terdampak ya. Saya pernah mengajar gitu ya untuk mahasiswa itu untuk calon observer di atas kapal. Mungkin di antara yang hadir juga pernah ikut pelatihan atau tergabung dalam observer. Ya mungkin menunggu proses giliran gitu ya, pemberangkatan atau seperti apa. Nah, di sini saya sifatnya hanya ingin memotivasi ini karena yang hadir sebagian besar mahasiswa. Jadi saya sangat khawatir gitu ya untuk regenerasi nelayan ke depan ini harus seperti apa arahnya. Ini sebagai Himpatindo yang fokus untuk tangkap di Indonesia, tentunya harus punya arah perjuangan yang jelas ya. Bagaimana teman-teman ini bisa terserap, bisa memanfaatkan peluang usaha-usaha perikanan tangkap yang ada khususnya di dalam negeri gitu. Kalau di luar negeri pasti sebagai tenaga kerja ya, sebagai tenaga kerja misalnya di kapal atau awak kapal perikanan Jepang, Korea dan lain sebagainya, Spanyol ya. Ada yang ke Cina juga meskipun sekarang lagi rame ya. Masalah HAM perikanan di atas kapalnya itu seperti apa kan gitu kan, kelayakan orang hidup, tidurnya seperti apa, istirahatnya, jam istirahatnya, kemudian air bersih, toiletnya di atas kapal ya. Nah ini tentunya kita khususnya Kementerian Perhubungan seperti apa yang menangani masalah pengawakan ini ya. Kalau saya kira kalau KKP ini kan kementerian muda, jadi masih banyak hal-hal yang karena undang-undangnya juga terlambat gitu ya, sudah ada undang-undang perhubungan lebih dulu gitu kan. Ada hal-hal yang masih
berdiri di dua kaki gitu, dengan berbagai kementerian tentunya. Ini yang menjadi persoalan sehingga pemerintah sebenarnya sudah berinisiatif untuk melakukan regulasi ya melalui Omnibus Law itu, cuman dalam pelaksanaannya di bidang kelautan perikanan ini terutama dari teman-teman Himpatindo. Himpatindo ini seluruh Indonesia ya? Sudah terdaftar di Kumham belum nih? Kalau nggak salah perwakilan minimal 6 provinsi ya, seluruh menjadi organisasi yang sifatnya nasional. Ini kita generasi nelayan ini perlu kita dukung gitu ya. Baik di kebijakannya, di undang-undangnya, kan undang-undang itu mengatur kebijakan strategis. Meskipun sudah lengkap, bahkan ada sebagian orang pengen melakukan perubahan. Nah ini juga harus diperhatikan juga. Perubahan ini maksudnya apa? Kalau ke arah penggantian ini repotnya. Jadi kinerja itu sulit terukur. Misalnya dari Undang-Undang Perikanan itu dari 2004 ya. Sekarang udah 2020 kurang lebih 16 tahun. Apa yang sudah dicapai? Di amanahnya itu jelas, di pasal 7 jelas. Apa yang harus dilakukan pemerintah, terutama di bidang perikanan tangkap itu. Ya, memang masih dalam proses, itu belum bisa dilakukan semua. Tapi memang harus fokus. Jangan cuma just perintah sesuai musim ini, undang-undang diabaikan sehingga tidak terimplementasi dengan baik. Dan perubahannya tentunya harusnya sesuai kebutuhan dan permasalahan yang ada di lapangan. Sehingga memang ke depan arahnya peraturan itu tidak harus terlalu banyak gitu. Kalau mahasiswa itu seperti bibit gitu. Artinya bibit tadi misalnya kan paritasnya itu belum jelas. Jadi mau tumbuh di mana setelah lulus? Jika di lingkungan NGO kah atau di lingkungan pemerintah gitu. Kalau pemerintah otomatis itu persyaratannya 38 tahun ya maksimal ya. Artinya teman-teman ini sebenarnya masih bisa berkarya di tempat lain untuk mendapatkan pengalaman misalnya di kapal perikanan atau di bisnis perikanan ya gitu ya, atau di NGO. Sehingga ketika masuk di pemerintahan itu paham teknis, membuat kebijakan itu harus orang-orang yang memahami teknis di lapangan. Itu yang paling penting ya. Jadi kalau misalnya bekerja di kapal, paling tidak kompetensinya harus segera dipenuhi. Misalnya kalau di kita di perikanan itu ada namanya layak laut, layak tangkap, layak simpan gitu ya. Nah, layak laut paling tidak harus bisa bawa kapal ya. Bawa kapal ya minimal kapal-kapal ukuran panjang misalnya antara 12 sampai 24 atau sudah bisa bawa. Selain itu harus bisa setting jaring, cari fishing ground. Di samping itu, nah ini bagaimana sih dinding palka itu harus bisa menjaga atau suhunya harus berapa agar titik kritisnya bisa terjaga kualitas ikannya gitu. Nah untuk itu perlu bisa yang belum lulus, terutama yang baru mau lulus gitu ya. Paling tidak kalau mau kerja di kapal itu ya paling nggak buku pelaut harus punya. Karena BST harus ya, BST atau Basic Safety Training itu. Kemudian kalau sudah berjalan, melihat seperti apa yang terjadi di kapal, cara mengemudikan seperti apa, cara setting seperti apa, bisa menguasai. Karena ilmunya hanya ilmu melihat sebenarnya. Melihat dan itu bisa teman-teman lakukan. Baru berikutnya kompetensi lanjutannya seperti kalau di bidang mesin ya ADKAPIN atau di nautikanya ANKAPIN ya. Itu biasanya kerjasama antara KKP dengan perhubungan laut. Karena itu, jadi kompetensinya tuh tidak hanya di bidang keselamatan pelayaran aja. Kalau udah menangkap ikan tuh harus bisa cari fishing ground, harus bisa setting jaring. Nah, ini sulit, bahkan yang ini sulit dilepas oleh pemiliknya.
Kalau dia udah memang benar-benar dia menguasai gitu ya. Nah, terkait ini saya ditugasi pimpinan untuk memberikan materi mengenai peran nelayan dalam mengatasi permasalahan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ya. Ini kita tahulah peran nelayan, petani, peternak gitu ya. Itu dalam rangka menyiapkan kebutuhan makanan. Nah, saat ini semua orang memprediksi, FAO memprediksi segala macam terjadi panic buying, distribusi tidak lancar, segala macam, akhirnya terjadi dalam jangka waktu lama mungkin krisis pangan. Nah, itu ya. Tapi itu dalam jangka waktu lama ya. Tapi alhamdulillah sekarang berkat kegigihan teman-teman nelayan di lapangan, suplai masih cukup. Kalau kita melihat inflasi itu ya, Januari Maret itu hanya 0,76%. Kemudian harga ikan juga bukannya naik, malah ada beberapa jenis ikan atau komoditi yang biasanya ekspor itu malah turun drastis ya. Nah, artinya ini secara menjaga kebutuhan pangan secara nasional di tengah pandemik ini, nelayan itu sangat berperan menyediakan, meskipun ya produk perikanan tangkap ini unik gitu. Sebenarnya kalau sebelum ini pandemik itu tidak ada masalah dengan pemasaran, kecuali ya masalah distribusi ya. Misalnya di kepulauan ini itu aja. Makanya kebijakannya lebih nanti di arah relaksasinya adalah ke arah distribusi. Bagaimana kapal itu bisa mengangkut produk perikanan dari daerah-daerah yang terpencil gitu, atau daerah kepulauan. Kemudian juga sebagai produk substitusi juga memang sih bersaing dengan daging ayam, dengan telur ya. Tapi itu silih berganti gitu. Artinya tidak selamanya orang makan yang menengah ke bawah tentunya ya, daging ayam atau telur, pasti dia makan ikan. Nah, ini uniknya lagi, produk perikanan ini bisa masuk segmen kelas bawah sampai kelas menengah dan kelas atas, tergantung komoditi tentunya. Kemudian juga peran nelayan juga dalam menerapkan protokol kesehatan ya, terutama dalam proses clearance in dan clearance out di pelabuhan perikanan. Itu juga saya rasa cukup bagus ya. Artinya mereka sadar mau melakukan tes swab atau rapid test gitu ya. Karena memang ada beberapa pelabuhan perikanan atau daerah tertentu yang sebagai tempat tujuan sandar gitu ya, atau berpangkalan, itu mempersyaratkan adanya hasil rapid test gitu ya, atau swab test. Nah, ini juga sebenarnya membawa manfaat juga tentunya untuk kru awak kapal. Jadi selama di atas kapal mereka tenang untuk bekerja gitu ya. Coba Anda bayangkan kalau misalnya ada yang COVID aja, satu orang, nah tentunya repot di kapal. Terus kemudian yang untuk kapal-kapal yang tripnya jauh, 3 bulan gitu ya, atau 4 bulan gitu. Nah, ini tentunya harus dilengkapi dengan sistem komunikasi. Komunikasinya jangan sampai ini ada yang meninggal mendadak, tahu-tahu dia bingung ke pelabuhan pangkalan jauh, terus akhirnya ya dibuang ke laut ya, meskipun memang ada yang terjadi seperti itu ya, karena yang untuk khususnya nelayan di daerah tertentu itu udah sesuatu hal yang lumrah tentunya. Kemudian saya tidak terlalu banyak presentasi, mungkin sekitar 20 halaman juga tidak akan disampaikan semua. Nah, ini adalah kita tahu bahwa daya beli masyarakat itu sangat menurun secara umum, tidak hanya nelayan ya. Ini
lebih disebabkan, penyebab utamanya adalah terjadinya pembatasan orang, mobilitas orang ini. Akhirnya ada pembatasan orang di gudang penyimpanan atau transportasi antar kota agak sedikit terhambat. Nah, alhamdulillah sekarang sih tidak ya, karena ada intervensi pemerintah. Nah, ini otomatis permintaan dalam negeri, terutama juga ekspor ya, kalau tidak ditindaklanjuti dengan kerjasama antar negara itu akan sulit itu arus barangnya. Ini dari arus barangnya terhambat gitu. Nah, ini yang menyebabkan usaha perikanan tangkap itu jadi lesu gitu, lesu ya. Nelayan bahkan mungkin dalam jangka panjang itu bisa mengurangi hari laut atau berhenti melaut gitu. Ini yang saya kira perlu disiasati oleh teman-teman semua, seperti apa solusinya ya. Dan kita jangan melihat ini hanya saat COVID gitu. Seandainya kita ini nggak ada COVID, ini harus tetap ada terobosan dalam hal menciptakan pola-pola bisnis perikanan tangkap, baik secara digital atau sebagainya. Teman-teman bisa lah. Sekarang eranya era multimedia, digital, bisa kerjasama dengan Kominfo, dengan perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian sorry, tidak terlalu terlihat ya tadi ya. Lupa saya tidak ini. Nah, ini sebenarnya kalau kita bicara potensial loss atau potensial itu sebenarnya tidak ada ini. Ini hanya perekonomian aja ini. Jadi mungkin ke depan kita berinteraksi itu tidak apa ya? Ya cukup sekedarnya gitu. Ya di tekstil juga, misalnya tekstil itu sekarang baju omsetnya turun, tapi dia bisa bikin APD atau bikin masker gitu ya. Ini saya kira semuanya terdampak lah. Kalau menurut saya ini hanya karena paparan dari Menko aja saya sampaikan gitu. Kemudian sektor tenaga kerja informal dan itu informal. Jadi bagaimana didorong teman-teman ini menjadi entrepreneur gitu. Pengusaha-pengusaha. Jadi berpendapatan tinggi, itu yang kita harapkan. Memiliki kepemilikan yang bagus, kepemilikan usaha, kemudian berpendapatan tinggi, banking, daftar penjualan online, segala sesuatu bisa dilakukan untuk jangka pendek tentu. Kemudian, nah ini saya kira pertanian, kehutanan, perikanan ini jadi tumpuan, ini jadi kunci ekonomi yang sangat penting bagi negara ini. Kita bicara indeks Gini, ketimpangan antara miskin dan kaya itu semakin melebar di Indonesia ini. Hampir saya kira semua presiden belum begitu fokus ke sini ya. Ini bagaimana ini ya? Ini tumpuannya di pertanian, kehutanan, perikanan. Di sana di pertanian ada reformasi agraria, bagaimana supaya terutama ini yang fresh graduate ya, tamatan pertanian ini sebenarnya didorong harusnya nih untuk memiliki kepemilikan usaha yang bisa di backup oleh pemerintah. Misalnya contoh nih, kapasitaan itu bisa dimanfaatkan. Ya, bisa dimanfaatkan daripada kita mengadakan bantuan kapal di mana administrasinya rumit, banyak yang ditangkap KPK dan lain sebagainya. Tapi kalau ini coba teman-teman pikirkan membuat sebuah pertemuan yang sekiranya kalau misalnya targetnya menteri yang hadir, minimal presiden yang diundang gitu. Kalau targetnya Pak Dirjen, ya menteri yang diundang. Ini jadi pengalaman ya. Kalau targetnya Pak Direktur ya Pak Dirjen gitu kan gitu. Kalau targetnya saya ya Pak Direktur, makanya saya yang hadir sekarang ya. Nah, ini adalah sebagai upaya yang perlu kita kembangkan karena di sini tumpuannya 38 juta orang coba.
pendapatan rata-rata 2 juta rupiah. Ini kelihatan banget ini. Kepemilikan antara si kaya dan si miskin ini di bidang pertanian, perikanan, kehutanan kelihatan banget. Belum di bidang pertambangan segala macam. Ini bisa dikembangkan ini untuk mengurangi indeks Gini ketimpangan. Ya, saya lihat petani-petani mungkin di luar negeri bisa berapa hektar gitu ya. Petani di kita cuma 1/4 hektar gitu. Jadi agak sulit. Ini coba teman-teman berpikir, saya kira orang tua sekarang itu lebih mengarahkan anaknya supaya bisa jadi pengusaha. Kalau zaman saya memang dulu orang tua itu lebih mengarahkan jadi pegawai negeri ya, makanya banyak yang jadi ya pegawai negeri gitu kan. Tapi saat ini mudah-mudahan aja itu cara berpikirnya sudah berubah. Yang nelayan itu dihadapkan pada opsi-opsi dia mau melaut, mengurangi hari laut, atau berhenti melaut, ya kan? Atau melaut ya dengan sekedarnya gitu. Artinya apalagi misalnya BBM dari total komponen biaya operasi itu dibandingkan dengan hasil produksinya. Nah ini saya kira hukum ekonomi ya, di mana ada supply dan demand. Kecil hati ini coba kita kemas, kita menjadikan titik balik bahwa restoran itu tidak harus berbasis tempat, ya. Jadi dari berbasis place menuju ke berbasis space gitu ya. Kalau sistem online kan gitu ya. Nah ini ke depan coba teman-teman merancang sebuah sistem minimal di tempatnya masing-masing lah, atau menggunakan jejaring seniornya atau segala macam. Coba membuat sistem lelang secara online, berbasis online dengan area yang skup kecil dulu gitu. Atau coba membantu di hilir di pemasarannya bagaimana untuk sistem frozen gitu. Nah ini kita memperkirakan tuh terjadi penurunan di tahun ini. Yaitu salah satunya karena adanya hambatan ekspor mungkin ya. Jadi yang komoditi-komoditi yang ekspor itu terkoreksi tentunya. Nah ini saya kira saya kira ini sebuah prediksi yang saya juga kurang tahu ya. Seharusnya kan ada dari beberapa tahun belakang atau time series sehingga di ini. Tapi ini dari mungkin data-data dari Januari sampai dengan Maret gitu. Jadi kita prediksikan nah, kalau memang kita prediksi 7,7, sementara kebutuhan pangan kita itu kalau BKP Badan Ketahanan Pangan itu 2019 itu memperkirakan 2020 itu 7,8 ton. Itu kurang lebih 7,8 ton itu ini 7,8 juta ton itu kurang lebih 29 kg per kapita. 29 kg per kapita untuk ketahanan pangannya ya. Nah, kalau dengan 7,7 ya sudah. Berarti ya kalau kita ekspor justru bahaya, kebutuhan pangannya tidak tercukupi. Nah, ini saya kira itu di bulan April itu memang terjadi penurunan pasokan itu di cumi-cumi. Saya juga tidak terlalu paham ini. Penurunan pasokan ini di cumi-cumi itu kenapa? Karena yang saya tahu itu produksi cumi-cumi itu baik dengan pancing cumi atau dengan dengan cashnet ya, jatuh berkapal. Nah ini yang diburu oleh pedagang online maupun oleh importir. Nah, mungkin karena terjadi hambatan di ekspor, jadi ini terjadi penurunan harga dan mungkin saja beberapa nelayan kecil juga mengurangi hari lautnya di sini. Kemudian juga faktor musim juga ya, kita juga ada musim barat dan musim timur, dan kita sebenarnya nelayan itu cuma 7-8 bulan aja setahun. Jadi kayak Januari, Februari gitu ya, itu kan curah hujan tinggi ya, musim barat.
kemudian Juli Agustus itu kan angin kencang musim timur ya, ombak tinggi gitu. Jadi kurang lebih makanya banyak teman-teman nelayan itu banyak menerapkan ini sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil itu justru sebenarnya lebih meyakinkan sebenarnya untuk teman-teman bisa terjun ya. Karena sistem bagi hasil itu kadang-kadang besar ya. Per trip dapat berapa, ada formulanya masing-masing daerah. Dan itu termasuk bagian dari setiap daerah 40 atau 1/32 atau ada yang 50-50 yang untuk kapal besar ya. Kapal besar juga ada, tidak hanya kapal kecil yang bagi hasil. Bagi hasil juga ini sebagai ini juga bisa dituangkan di perjanjian kerja laut ya. Nah ini jadi kalau teman-teman mau laut itu, kalau mau masuk ke yang sistem bagi hasil yang kerja lautnya ya. Kemudian juga secara umum mungkin ada terjadi penurunan pasokan itu, yaitu cumi-cumi ya. Harga itu hanya 4%, kecuali yang untuk komoditas ekspor memang drastis banget ya, seperti yang ekspor ke Cina gitu ya, kakap, kerapu, cumi-cumi. Kemudian cuman cumi-cumi ini uniknya dia bisa ini menjadi berbagai macam produk, dari mulai ikan asin, sate cumi segala macam, cumi tube ya. Rajungan juga terdampak, kemudian lobster ya, lobster juga terdampak karena dia komoditas ekspor. Jadi turun banget drastis. Ya dari tahun, kalau kita bandingkan year on year itu, kalau melihat data pemerintah ya secara umum aman-aman aja. Malah ini cenderung bagus ini 2020 ini, Januari Maret ini ya, kinerja neraca ekspornya. Tapi ini tentunya data ini dalam data umum ya, tidak melihat komoditas per komoditas. Nah ini saya kira rajungan itu kan 71% itu ke Amerika pasarnya itu. Sekarang Amerika lagi sedikit dari gejolak politik, kemudian dari pengaruh lockdown ya segala macam, ini tidak belum begitu stabil mungkin permintaan di sana. Kemudian kakap merah dan kerapu juga agak sedikit terhambat ya, Cina juga. Ini mestinya atas perdagangannya mungkin atau kerjasama Menteri Luar Negeri segera bisa bekerja sama untuk memperlancar arus barang. Saya kira upaya untuk mengatasi itu KKP ada dua sebenarnya. Satu, bantuan langsung. Bantuan langsung itu untuk mengatasi dampak pandemik ini ya, yang secara langsung bakti nelayan ya. Ada bakti sehat itu untuk penerapan protokol kesehatan di tempat pendaratan ikan, di pelabuhan perikanan, tempat. Kemudian ada bakti sosial, ada bakti usaha itu yang terkait akselerasi surat administrasi ini ya. Nah ini terkait bantuan sosial yang sifatnya langsung itu sebenarnya lebih ke tugas dan fungsinya Kementerian Sosial. Jadi ini teman-teman ada bantuan nasi ikan juga kemarin itu solidaritas PNS di KKP mengumpulkan uang ya, kemudian dijadikan paket nasi dibagikan di pelabuhan-pelabuhan perikanan yang untuk teman-teman masyarakat nelayan mempermudah administrasi perizinan ya, dan yang paling penting adalah dukungan untuk memperluas akses pasar, terutama untuk memperlancar distribusi pengangkutan ikan. Nah ini untuk relaksasi kebijakan, ini juga kita sudah menerbitkan untuk izin pusat itu namanya sistem layanan cepat perizinan ya, dalam 1 jam. Kita udah nego 1 hari tapi
kemudian Pak Menteri dengan Pak Presiden pengennya 1 jam gitu. Ini 1 jam, terutama ini untuk yang izin-izin yang sifatnya perpanjangan ya, 1 jam itu cepat. Bahkan mereka bisa ngeprint izin sendiri tentunya ya dengan sistem-sistem yang sudah ada ya, dengan barcode, pengamanan segala macam. Sekarang sudah canggih-canggih sebenarnya. Kemudian kita juga menerapkan protokol dalam proses kesabandaran ya, clearance out, itu bagaimana supaya nelayan siap melaut itu dengan ya tadi ya kayak rapid test. Kemudian surat edaran ini pelayanan kesabandaran ini untuk masa berlaku SPB, saya kira ada yang notis sebelum berangkat juga dihilangkan ya. Ini sementara untuk teknis kapal perikanan di pusat berlakukan di daerah untuk perpanjangan, tapi saat ini sudah mulai diberlakukan lagi ya, karena kemarin ada new normal itu, makanya kita sudah mulai berlakukan lagi. Ini juga ada edaran menteri yang terkait kepiting bertelur sampai dengan 31 Juli. Saya kira ini untuk pengeluarannya, proses ekspornya. Kemudian juga untuk transshipment ya, transshipment. Masalah transshipment ini debatable ya. Di satu sisi memang perikanan itu perlu efisiensi ya. Di sisi lain memang proses pencatatan dan pendataannya seperti apa gitu ya. Ini saya kira bisa dikembangkan, dan terutama ini transshipment yang untuk di fishing ground ya. Arahnya kemana gitu. Kemudian juga menyertakan dokumentasi dalam proses alih muatnya ya. LPMUKP mungkin bisa diajukan di tingkat kabupaten. Kemudian ini sebenarnya program rutin, ini bukan program COVID ya, ini program rutin. Penataan kampung nelayan, ada KUB, terus ada asuransi juga ya, bantuan premi asuransi ya. Kemudian ada alternatif, mata pencarian alternatif, ada diversifikasi usaha. Ini yang saya kira sudah rutin. Ini yang teman-teman lakukan, bakti nelayan. Nah, ini ada usulan tambahan juga kita ke Menko Perekonomian ya. Ini untuk penambahan anggaran. Jadi kalau kita lihat kan itu perputaran uang di proses bisnis perikanan tangkap itu kapal itu sangat besar, sehingga dia butuh biaya yang besar gitu. Kita nggak usah bicara kapal yang 30 groston, nah, itu sangat besar sekali biayanya. Yang di bawah 30 groston juga sebenarnya besar sekali biaya melautnya gitu. Nah, ini juga saya juga nanti bingung nih, apakah kriterianya seperti apa nanti penerima bantuan ini nanti diarahkan ke bantuan perbekalan melaut. Tentunya nanti teman-teman akan menyiapkan petunjuk teknis, kriteria dan lain sebagainya. Apakah nanti di Direktorat Perizinan dan Pelayanan atau di Direktorat Kapal Perikanan dan Laut Tangkapan, tapi cenderungnya mungkin di Direktorat Perizinan dan Pelayanan. Nah, ini tentunya harus didukung oleh juknis dan kriteria. Kalau enggak, kasihan ini si aparatnya nih, jadi bulan-bulanan aparat pemeriksa, pengawas dan lain sebagainya. Ini yang tentunya kita harus
hati-hati juga kalau ngomong, kalau ngajuin anggaran itu gampang gitu. Tapi pelaksanaannya sulit. Karena itu ya kita tarik-menarik, di sisi lain petugas dan pegawai negeri juga harus aman ya. Jangan sampai karena sesuatu maladministrasi dia masuk penjara, kan kasihan gitu. Teman-teman juga ya apa ya? Ya dibilang pendapatannya seperti apa juga tidak begitu paham saya. Kalau pegawai negeri kan udah jelas ya, teman-teman bisa di googling pendapatannya sekian, ada pendapatan yang sah, ada yang pendapatan yang resmi gitu ya. Kemudian ini yang paling penting juga kita meminta bantuan dari Kementerian BUMN, terutama untuk BUMN perikanan untuk bisa membeli hasil perikanan. Nah, dari hasil membelinya itu tentunya kalau pasarnya susah, ya bisa dijadikan bantuan pangan non tunai gitu. Misalnya dijadikan ikan kaleng, dibagikan ke masyarakat gitu ya. Jadi bisa disiasati seperti itu. Kemudian saya rasa cukup sekian ya. Mungkin tidak terlalu lama saya presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf karena keterbatasan atau ilmu setiap orang itu berlebih dan berkurang. Tentunya seseorang punya kelebihan ilmu di sini tapi ada kekurangannya di sini. Itu berlaku untuk setiap orang. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Bapak Dr. Yaya Hudaya, SPI MSI, telah menyampaikan materinya.